Ada seorang dosen di sebuah universitas di Jakarta. Namanya Pak Wahyu. Beliau udah ngajar jam 7 malam untuk persiapan ujian di sebuah kelas di lantai 10. Setelah 1 jam proses belajar mengajar, anehnya wajah para mahasiswa di kelas pada pucat-pucat banget. Pak Wahyu lanjut ngajar sampai jam 10 malam. Setelah selesai mengajar 3 jam, beliau melihat ke arah mahasiswanya. Dan tampak wajah para mahasiswanya semakin aneh. Mata mereka merah dan sebagian mengeluarkan air liur dari mulutnya. Pak Wahyu lalu keluar dari kelas. Tiba-tiba ada telepon masuk dari istrinya. Itu bukan panggilan pertama dari istrinya. Sudah ada sekitar 30 miss call dari istrinya. Ketika teleponnya diangkat, tiba-tiba istrinya langsung teriak panik. "Ya Allah, kamu dari mana aja, Mas? Udah 3 hari gak pulang-pulang, gak ada kabar." Ternyata Pak Wahyu udah ngajar di kelas itu selama 3 hari. Selamat datang di Kagak Takut bersama gue Winsoy yang akan menemani malam Jumat kalian dengan cerita-cerita horor. Seperti biasa, gue akan mereact video-video horor kiriman para warga. Jadi, jangan pada lupa nih, untuk kalian yang punya cerita horor atau video horor, bisa langsung kirim ke Instagram amangrab.tv dengan hashtag Kagak Takut. Kagak Takut pakai Kagak Takut. Nanti, cerita atau video horor yang paling seram akan kita pilih, terus nanti juga bisa kita undang untuk langsung cerita di sini. Dan tentu saja, nanti kita bakal ngasih hadiah yang menarik untuk cerita-cerita yang terpilih. Oke, langsung aja mari kita tonton video horor yang pertama. Ya, lagi mandi lagi. Ngebayangin, lagi wudhu. Aduh, orang masih mau sholat, masih digangguin ini. Ya kan? Iya, aduh. Betet. Itu naro. Lagi ini kamera di mana? Gigit atau gimana sih? Set. Orang mau main sholat, ada yang main piano nih. Aduh. Ini Bamba nih, makanya mau kena. Iya. Aisyah. Benar aja ya, bukan. Iya. Gue nggak demen nih video-video yang FPS begini nih. Dari point of view-nya warga itu nggak ada, Mbak. Kagak. Lagi sholat, pada sono ngapain anjir? Udah beres. Sholat subuh kayak cuma 2 rakaat. Mana? Iya, tadi kan begitu depannya. Ya itu gede banget ya. Bapaknya begitu berubah. Bapaknya siluman apa bagaimana itu, Pak? Iya. Emaknya kenalan dulu bagaimana itu bapaknya siluman begitu. Sebelum kita lanjut react ke video horor kiriman warga yang lain, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama bintang tamu kita yang udah hadir untuk membagikan pengalaman horor yang paling amazing lah yang berada di mereka nih ya nantinya. Nah, di sini kita udah ada Popa nih, pasti udah pada apa sama Popa ya nggak sih? Ternyata Popa juga punya ini ya, punya cerita-cerita horor juga ya. Wah. Gitu. Banyak kayaknya. Banyak ya? Banyak. Sebelumnya sih kita selamat dulu. Iya, terima kasih Pak udah diundang. Terima kasih sudah mau hadir di sini untuk berbagi cerita yang sangat menakjubkan. Ini situasi studio kita hari ini emang ada mendelep banget ya. Iya. Terus lo pas masuk, wah agak serem nih. Sekalian aja lah bikin konten horor. Karena banyak juga ceritanya di sini. Di sini juga banyak, Pak. Banyak. Aduh. Ya. Emang suka gitu. Kadang-kadang kalau kita suka cerita tuh datang begitu kan ya. Enggak tahu ya. Merinding gue. sama. Iya. Siapa sih yang punya program, Mbak? Iya nih biasa anak-anak sini emang suka kreatif itu parah banget. Oke, gimana? Iya, langsung aja Bapak ada cerita apa nih? Kalau sebelumnya kan udah ada yang cerita dari kisah kayak baru awal tahun ini, ada yang kisah pas kuliah, ada yang pas masih pitik, masih kecil kayak masih gitu. Kecil. Nah, kira-kira kalau Popa nih ceritanya pas kapan nih? Ada cerita? Kalau gue pribadi ya, buat cerita mistis kayak gini mungkin ada
per babak kali Pak gitu. Per babak nih, Per jadi babak, series nih ya. Jadi series. Enak banget ini kalau begini. Jadi gue pernah ngalamin tuh di masa kecil gue, ya kan, masa remaja sampai pas udah anak kuliahan. Ini kan, ini tunggu-tunggu. Jadi orang tuh penasaran. Penasaran. Iya. Langsung aja Popar. Cerita yang pertama berarti yang masih kecil ya? Masih kecil Pak. Siap. Dulu kalau nggak salah, gue tuh dari 40 saudara ya, tapi yang hidup cuma 2. Kakak perempuan gue dan gue. Jadi cuma ada 2 anak di rumah. Nah, suatu waktu itu gue inget umur 7 tahun kalau nggak salah. Itu musim kemarau ya. Jadi air nggak ada sama sekali. Air? Ini susah. Di mana? Di Bogor. Oh, di Bogor. Iya. Lagi itu kayaknya 96 apa 97 gitu. Lagi musim kemarau parah, ya kan, otomatis gue mau ngambil air sama kakak gue di tempat nenek karena nggak begitu jauh kan. Di tempat nenek tuh ada air? Ada, jadi ada sumur gitu. Ada sumur, kita bisa inilah masih banyak airnya. Di rumah gue saat itu nggak ada sama sekali. Waduh. Nah, pas mau ngambil itu kebetulan setelah maghrib, ya kan? Setelah maghrib, habis asar gitu lah. Nah itu kebetulan pas habis maghrib. Iya. Gue sama kakak gue bawa dirijen, ya kan? Tahu dirijen nggak? Tahu. Bukan band ya? Bukan. Iya. Maksudnya kayak yang biru itu kan? Gede banget Pak, masih bocah. Enggak, kayak yang buat minyak, tahu nggak? Yang berapa liter gitu? Iya. Ya gue bawa kayak gitu. Di Bogor itu kan dulu masih banyak banget pohon ya. Ya kan, masih banyak pohon, masih banyak. Aku tuh tinggal di perkampungan. Gitu. Jadi jalannya pun dulu masih, yang aspal masih sedikit, jadi masih banyak batu-batuan sama tanah merah. Dan kiri kanannya itu kebun, ada pohon sukun. Tahu pohon sukun nggak Pak? Pohon yang daunnya lebar-lebar, terus cabangnya banyak. Kayak gitu. Siap. Nah, sewaktu maghrib itu gua keluar rumah, nggak berapa lama. Itu di pohon sukun itu gua ngelihat ada kayak orang. Orang ya? Iya. Kayak orang. Saat itu mata gua ngelihat jelas banget. Lu pernah baca komik Tatang Es nggak? Yang misalnya hantu genderuwo hijau. Iya, gitu. Nah itu gua ngelihat dengan jelas ada orang, ya kan, lagi nangkring nih. Ini kan ada batang pohon gitu, lagi nangkring begini. Matanya merah. Ya kan, di bawah sini merah, mukanya ini, badannya hijau. Gue inget banget hijau semua. Hijau. Ada rambutnya? Rambutnya nggak ada, tapi di sini ada apa namanya, tanduk. Ada tanduk. Dia nggak pakai sendal, cuma buat nutupin bagian ininya tuh rumbai-rumbai. Kayak maaf yang kayak orang Papua gitulah yang adat ya. Iya, kayak jerami-jerami. Ya kayak jerami-jerami kayak gitu. Ya, dia gitu ngeliatin sama kakak gue begini. Kan gue waktu kecil gue nggak, zaman dulu mah film horor nontonnya paling cuman ke bioskop atau layar tancap. Jadi gue nggak ada pikiran kalau itu setan. Gitu. Apa? Nah, pas gue lihat, gue nunjuk, Mbak itu apaan? Gitu kan? Karena gue ngeliatnya, gue bener-bener sambil plotot-plototan sama dia. Dia begini nih. Kayak lagi merhatiin ke kita. Kakak gue yang takut. Udah, ayo langsung gue diajak lari ke rumah nenek gue. Nah, pas ke rumah nenek gue nggak berhenti sampai situ. Terornya belum selesai. Iya. Jadi pas zaman dulu kan angkot masih banyak ya kan. Ya. Nah, pas maghrib itu karena di Bogor nggak terlalu banyak lampu, ya kan, cuman ada mobil angkot lewat. Itu pas sebelum paling cuma 100 meter dekat rumah nenek gua, ada mobil angkot lewat, tiba-tiba ada bocah jalan. Bukan jalan, lari, tapi masih siluet nih ininya, bentukannya. Nah, ntar lu, ini kan mobil ini angkot lewat, ya. Bocah nih. Bocah langsung lari. Anda lihat dari mana? Gua lihat dari belakang sini. Dari sini nih? Iya. Dia langsung lari, hilang tapi. Teriak? Iya. Hilang papinya. Nah, udah tuh selesai sampai situ, ya kan?
lanjut lagi nih, kayak gue umur SMP Bentar tuh. dulu, kita bahas dulu yang tadi. Oh iya, boleh. Habis itu berarti kan ada bocah lari angkot lewat, terus akhirnya nyampe rumah nenek. Nyampe rumah nenek dan akhirnya ambil air, balik lagi tuh nggak apa-apa. Balik nggak ada apa-apa, udah aman. Nggak ada apa-apa. Gue sebenarnya nggak inget sih setelah itu apa. Gue nggak inget. Iya. Sama sekali. Di otak gue cuma sampai situ. Oke. Udah. Nextnya nih, ya kan. Masih SD juga tuh waktu itu. Kayaknya sebelum ini dah 99. Ya kan. Jadi kalau di tempat gue itu waktu itu belum ada lapangan ini ya, bulu tangkis tuh. Nah suatu waktu dibangunlah lapangan bulu tangkis itu. Nah itu jadi tempat bocah tuh mau main apa juga segala macam yang ngumpul. Karena kita kebiasaan yuk abis jam segini kita ngumpul di sini, gitu. Nah setelah sorenya gue main pada janjian, yuk kita abis maghrib. Hobi banget abis maghrib. Abis maghrib mulai mencetak. Abis maghrib kita ngumpul yuk di sini kita main bola. Gitu. Itu waktu itu lampu-lampu yang gede-gede itu udah ada Pak. Dan tiap malam emang dinyalain. Kan karena buat bapak-bapaknya main kan. Iya. Sebelum si bapak-bapaknya itu pada main, kita main duluan nih. Kan nggak bisa direcokin kan. Iya. Bapak-bapak. Akhirnya pas abis maghrib, sholat maghrib, gua langsung tuh jalan ke lapangan, ya kan. Di situ gua ngerasanya ya, setelah masuk itu gua ngelihatnya itu kayak ada di pasar. Di lapangan itu? Di lapangan itu. Gua ngelihat banyak orang jualan. Kata gua ini kok banyak yang jualan. Tumben-tumbenan amat. Iya, gua nggak nyadar waktu itu. Nggak nyadar waktu itu. Yang gua lihat di situ adalah banyak orang pakai jarik, lu tahu? Jarik tuh? Kayak mbak-mbak jamu, tahu nggak lu? Oh iya. Iya, sama ada yang banyak yang pakai udeng-udeng. Nggak pada pakai baju. Kata gua kenapa malam-malam banyak yang jualan? Oh mungkin emang begini kali, karena rumah gua kan nggak jauh dari pasar tuh. Iya, begini kali pada jualan di sini. Gua nggak ngeh sama sekali. Cuman memang view-nya itu di sini jualan, di sono jualan, semuanya, dan itu ramai banget. Sampai gua ngelihat ada pertunjukan di situ. Ada pertunjukannya Pak. Gua sebagai bocah nggak mikir macem-macem kan. Iya kayak wah ada pertunjukan nih. Gue lupa pertunjukannya apa, tapi gua nonton di situ. Iya. Terus nggak lama gua ngerasa dia ngepak. Yang nepak adalah kakak gua sambil marah-marah. Kamu ngapain di sini malam-malam sendirian? Wah, kata gua, sendirian. Gua kayak orang bingung. Udah ayo pulang. Ada gua diomelin sambil pulang. Nah, di malam itu gua dijelasin. Jadi kenapa kakak gua bisa nepok gua? Karena bokap gua pas baru pulang kerja ngelihat gua di lapangan katanya diem sendirian, bengong. Dan berarti kan tadi mau abis maghrib gitu kan? Abis maghrib, gue jalan ke lapangan. Pas nyampe lapangan itu, gue ngeliatnya langsung. Iya. Nah tadi pas dikeplak tuh udah jam berapa? Gue nggak ngerti. Oh gitu. Gue nggak ngerti ya jam berapa itu. Tapi kayaknya udah hampir larut malam kali. Teman-teman Anda nggak jadi pada kesana? Gue nggak ngerti. Iya karena pas gue lihat di situ sepi. Emang cuman kayak ya lapangan. Gue gak ngerti Pak. Udah beres dari situ, gue diomelin kan di rumah, dikasih tahu katanya kamu dari jam berapa berdiri di situ. Nggak tahu soalnya di sorenya tuh pada janjian mau main bareng katanya. Pas nyampe di situ gue ceritain lah kejadian yang gue alamin. Nah dari situ tadinya gue tidur sendiri, gue harus tidur bareng kakak gue. Mulai dari situ tuh. Nah cuman udah gedean dikit. Udah lanjut lagi nih. Lu mau ada yang tanya nggak? Nggak, berarti udah tuh. Udah. Kisah itu udah tuh. Udah. Itu ini nggak apa nyebar ke warga yang lain nggak? Kayaknya di keluarga gua mungkin ya. Karena tetangga mungkin nggak tahu ya. Nggak tahu. Iya. Itu heboh banget sih Pak ceritanya, kayak nggak mungkin jadi nggak gosip sih. Kayak anaknya sini kemarin di lapangan rame gitu kan. Gua nggak tahu itu. Pokoknya
begitu aja kejadiannya. Asli kayak di ini ya, kayak cerita-cerita warga di film-film begitu ya. Tapi emang asli Pak, gue juga nggak nyadar karena yang gue lihat itu adalah kayak orang asli semua. Iya. Cuman emang pakaiannya beda, kayak dari zaman berapa tahu. Iya. Dan ya udah di situ ada yang jual beli, ada yang lagi ngapain, pokoknya kayak di pasar aja, bener-bener pasar. Gitu. Oke. Lanjut yang berikutnya. Nah, kalau di keluarga gua itu kan kalau almarhum bokap dulu pernah ngejalanin yang namanya kejawen. Lu tau kejawen gak? Kejawen yang dari Jawa-Jawa gitu. Iya, maksudnya yang dilakuin itu kayak puasa Senin Kemis, terus ya puasa Mutih, kayak gitu-gitu dia jalanin semua dulu emang dia almarhum pernah cerita juga sih. Dulu waktu mudanya begitu. Oh, oke. Gitu. Terus suatu waktu ya gua lagi renov rumah, terus tidur ya kan. Di apa ya, jadi ini kamar yang kamar gue nih yang lagi dibangun. Ya kan. Terus gue tidurlah di depan TV. Ya yang lain pada tidur kamar semua, gue doang karena belum ada kamar ya kan. Di ruang TV di ya sama kakak gue nggak mungkin karena waktu itu udah gadis nih gitu. Udah gedean. Iya nggak boleh dicampurin. Jangan dong. Gitu ya udah, karena nggak lama juga renovnya, akhirnya gue tidur di depan TV. Suatu waktu gue ngalamin tuh pertama kali yang namanya arep-arep. Nah ini. Ya. Ini. Di rumah juga sama ngalamin arep-arep ya kan. Sama tiba-tiba badan gue kaku. Gue ngelihat emang gelap semua di situ, udah deg-degan banget ya kan. Udah kayak begitu. Tapi akhirnya bisa nih lepas. Iya tuh pasti gitu tuh. Nah, pernah lagi kayak apa tuh? Iya kayak melawan gitu kan, kayak. Iya. Kalau nggak melawan gue kenapa nih nanti kalau nggak akhirnya melawan dengan susah payah. Akhirnya ya udah beres keringetan, terus kayak lagi nggak mau tidur lagi lah sampai subuh, bodo amat besok ngantuk gitu. Tapi lu berani nggak buka mata? Hah? Buka mata? Iya lagi. Gue pernah kayak sih pernah kayak gitu, terus tidak ada gitu aja kan sama. Ada suaranya. Iya. Terus pas buka mata kayaknya enggak ada apa-apa sih, tapi akhirnya jadi karena itu gue langsung bangun, terus akhirnya langsung ke ya udah cabut aja dari situ ke masuk kuliah kan, jadi ke warkop 24 jam udah makan Indomie sih sampai pagi. Ada baunya nggak Pak? Nggak ada, cuma suara doang. Iya. Ini Bapak ada baunya? Nggak ada Pak. Nggak ada. Iya, cuman waktu itu gue ngeliat gelap doang. Mungkin gelap kayak doang? Gelap, kayak ketutupan rambut kayak itu, nggak ngerti gue juga. Udah beres habis itu kamar udah jadi. Kamar udah jadi, gue tidur di situ masih digangguin juga gue. Suatu malam ya kan. Itu gue ngedenger kayak suara tapak kuda. Bentar, nih rumah yang sama kayak yang tadi? Rumah yang sama. Oke. Gue denger suara sepatu kuda ya kan. Sama gemericik lonceng. Tepak lonceng. Nah di situ gue langsung bangun kan. Karena bulu roma gue pada berdiri semua. Gue bangun, tapi di situ yang gue lakukan adalah gue nggak nyari ada di mana. Gue langsung tarik selimut. Ya kan? Itu paling pintar. Ya, tarik selimut. Masalahnya adalah gue ngerasa kayak ada yang ngelilingin gue. Iya. Lu tahu kan kalau misalnya bulu kuduk berdiri nih. Kalau misalnya si makhluk itu pindah, lu ngerasa kan? Nah itu muter di atas kepala gue. Aduh. Di badan gue semua ketupak gitu. Terus ada yang kayak kan kalau pakai selimut pasti kalau ada yang ngejejek berasa kan? Betul. Nah itu gue ngerasain. Aku sih baca-bacaan terus ya kan. Jangan terus sampai akhirnya gue tidur lagi. Kelar sampai situ. Nah sampai rumah nih. Kan tadi gue bilang masa kecil, remaja sampai yang udah kuliah. Bentar dulu nih. Tadi kita bahas dulu bentar. Ya boleh. Habis itu besoknya cerita nggak ke orang rumah? Enggak. Gue kalau kayak gitu nggak pernah. Nggak tahu kenapa. Tapi memang di rumah gue sepertinya ada. Dan dia juga cukup jahil.
Oh, takutnya ntar diceritain diomongin malah seneng dia. Iya betul. Iya. Gak mau tuh gue kayak gitu. Okay. Yang gue alamin ya udah di gue aja. Yang kakak gue juga pernah dan bahkan dia lebih sensitif sama hal gaib. Aduh, elah. Sering banget tuh. Jadi kalau gue pulang ke Jawa, kan nggak jauh dari pantai selatan ya. Dia pernah cerita juga ke gue. Iya ya kan. Jadi setiap pulang itu selalu ada orang yang minta dibantuin, tapi gaib. Iya, contoh satu lah. Contohnya satu kayak gini. Pernah waktu itu kakak gue diem aja. Mbak, kenapa? Itu ada yang minta dibantuin. Siapa? Itu orang nggak ada kepalanya minta dicari. Kayak begitu. Bahkan sampai nggak tahu ya, kalau kita kan nyebutnya Nyi Roro Kidul gitu. Pernah katanya dia datengin. Maksudnya disambut ketika kita pulang ke kampung. Nah, kalau gua mah kan orangnya emang rada skeptis ya. Ya kan? Capean doang kali lu. Iya. Lagi ngelihat apa kali? Iya. Itu salah lihat, selalu gua kayak gitu. Iya. Kurang air putih kali ya. Nah, gitu. Belum ada yang manis-manisnya atau gimana nggak tahu. Iya. Oke. Udah itu waktu gua kecil sampai remaja itu sih yang masih gue ingat. Itu nggak bisa gue lupain sebenarnya sampai sekarang tuh. Iya Pak, saya juga kejadian kayak gitu juga lupain ya. Iya, saya bikin novel, saya jual novelnya. Betul Pak. Iya. Berarti nextnya lanjut saat kuliah. Saat gua kuliah. Udah mau semester akhiran kan gua terlambat masuk kuliah. Jadi teman-teman gua pas gua udah semester berapa mereka udah pada kerja. Oh oke. Ya kan? Akhirnya di situ pada mau buat usaha bareng-bareng lah. Waktu itu makanan. Ya udah jalan tuh. Ada salah satu temen gua namanya A, sama dia juga entah diberkahi atau gimana ya. Waduh, punya kemampuan buat ngelihat hal itu, bahkan komunikasi. Wah ini nih. Ya. Okay. Nah cuma sialnya memang sering banget ya kesurupan tanpa dia sadar. Oke. Bahkan saking seringnya dia kesurupan dan gak sadar, dia pengen ngilanginnya dengan maksiat. Oh jadinya biar ketutup nih. Iya. Wah kamu banyak dosa, kamu tidak akan saya berkati lagi. Iya. Niatnya dia gitu, ya kan. Tapi suatu waktu pas kita udah buat si usaha ini, ya kan, kita jalan lah tuh liburan bareng-bareng. Kita naik motor akan sampai ke Dieng sana. Nah, di Dieng sana kan banyak candi-candi ya. Betul. Karena kita tahu dan dia sering cerita dia didatengin siapa. Nah pas di candi itu dia didatengin juga katanya. Ya udah cerita segala macem. Pas balik lagi nyampe ke Bogor, ya kan. Kan si usahanya itu dijaganya ganti-gantian, ya kan. Dia sewaktu-waktu main tuh habis pulang kerja. Ya kan, tiba-tiba naruh motor depan warung, langsung masuk, terus sambil ngelepus rokok. Cuman matanya gue lihat di situ emang ngotot. Begini nih, duduknya ini banget, apa sih namanya, tegak kayak prajurit. Iya. Merokok aja terus. Kan gue emang biasanya jahil orangnya ya, atau nggak iseng gitu nanya. Mas, ngapa lu capean ya? Ngerokok lagi, ya kan? Nah di situ waktu itu kata teman-teman gue yang mungkin sensitivitasnya lebih tinggi dari kita ya, itu warung wangi banget bunga melati. Enggak ada. Jadi di warung itu ada beberapa orang. Ada beberapa orang, betul. Iya. Ada yang satu-satunya ngomong itu tuh. Iya, waktu itu kita lagi nongkrong bareng semua lah, pada ngumpul semua di warung itu. Oke. Terus udah pas gua nanya mungkin kecapean, ya udah gua tinggalin aja tuh, gua ngelayanin orang dulu, kayak gitu. Nggak lama temen gua yang sensitif juga nanya, kamu siapa? Loh, kamu siapa? Karena dia tahu, kayaknya bukan. Terus dia jawab,
Gue lupa namanya siapa ya, seingat gue tuh Mahesa. Oke, Mahesa. Ya, aku Mahesa. Jangan kelamaan di badan teman saya, kasihan gitu. Ini gue baru tahu ya, ternyata orang-orang yang kesurupan itu memang badannya akan sangat lelah. Karena energinya kan dipakai berapa orang kan yang masuk. Terus dia cuman senyum sambil itu masih melotot gitu doang. Terus aku pamit dulu ya. Langsung habis itu deprak pingsan. Nah gue yang ngeliat gitu kan kaget, waduh ini kecapean nih kayaknya. Langsung gue ngambil obat-obatan lah segala macem. Pas balik lagi udah kayak biasa, tapi dia minumnya parah banget Pak. Aus banget begitu? Aus banget, kayak seliter tuh langsung habis sekali minum. Terus ditanya lah, ya kan, kok gue bisa ada di sini? Kayak gitu. Emang lu seinget lu gimana? Seinget gue tadi pas gue lagi gue baru dateng nih. Gue baru dateng langsung duduk begini, terus gue bangun. Seinget dia begitu. Langsung kan ditanya lagi sama anak-anak, emang sebelumnya gimana? Ya kayak biasa, gue berangkat kerja gitu. Habis itu gue langsung ke sini. Gue baru dateng kok, kata dia. Jadi selama lu inget nggak pas lu kerja ngapain aja? Blank. Cuman dia ingetnya baru dateng, ya kan, langsung duduk, udah seinget dia gitu doang. Berarti dia selama kurang lebih 12 jam itu bukan dia yang menggerakin badannya. Wow. Nah yang lebih tainya lagi, kan tadi dia bilang ya, aku pulang dulu ya. Iya betul. Tapi kan tanda tanya kayaknya. Kalau pulang, aku pamit dia bilang bukan pulang. Aku pamit dulu ya. Kalau pamit dulu ya kan bisa balik lagi. Nah iya, dulu ya gitu kayak. Iya. Ntar datang lagi nih. Datang lagi. Iya. Terus udah tuh beres di situ. Habis itu kita kalau nggak salah pas kayaknya sebulan 2 bulan kemudian kita main ke rumah temen tuh nginep ceritanya. Yang lain lagi nih? Yang lain lagi. Tapi masih ada nih si Mas A ini. Oh oke. Masih ikut satu juga. tongkrongan lah ya? Iya satu tongkrongan. Pas lagi main, kan tahu ya si Mas A ini kadang-kadang kita bingung. Ini gua ngobrol sama si Mas A apa bukan? Iya. Ya kan? Itu udah sampai jadi kebiasaan aja gitu. Iya benar. Kayak di sini ada apa Mas? Oh di sini ada kayak gitu. Asli man. Kayak tahu dia. Oke. Terus dia izin tuh, gua tidur duluan ya, capek banget ya, kan habis kerja tuh. Iya betul. Oh ya udah, gua juga ikut dah, gua ngantuk nih, gitu. Ya Anda? Iya gua sendiri. Gua ikut dan ntar gua nyusul ya. Nah dia akhirnya tidur sendiri, lampu kamar dimatiin ya kan. Terus selang 10-15 menit kemudian gua datang. Gue coba pengen ngelihat ini orang ngirup apa enggak, sebenarnya dalam hati kecil gue gitu. Apa? Dia ini orang tidur atau ngelakuin hal yang lain. Oke. Pas gue lihat banget, dia lagi nari Jawa. Itu lampu sama kayak di sini gelap. Tapi dia lagi nari Jawa. Di kamar? Iya di kamar. Di kamar temen gue itu. Cukup luas lah buat dia kayang-kayang kayak gitu. Tapi mata merem nih. Temen gue langsung merinding ya kan. Saya juga. Nari Jawa lemah gemulai bagus. Terus akhirnya gue panggil teman-teman gue pada ngelihat dikit doang pada kabur. Jadi doang kepada kabur ya udah akhirnya gue temenin nih. Gue bawa HP. Gue langsung bilang. Kan narinya masih terus tuh ya kan kayak bawa selendang tau gak lo kayak gitunya kelihatan. Mas ini gue izin videoin ya, terus aja begitu pas gue mau mencet rekam langsung ngedeplak Pak. Ngedeprak dia tuh pingsan lagi. Akhirnya gue panggil bocah lagi ya kan, di sebelum
gua balik lagi ke situ dia udah sadar. Ada apaan emang rame-rame? Kata gua. Aduh. Lu nari-nari sendirian. Aduh. Dia nggak inget apa-apa, sama. Nggak inget apa-apa sama lagi tuh. Asli. Udah dari situ jadi bahan omongan terus gitu kan. Sampai akhirnya lupa. Kini balik lagi settingannya ke tempat usaha gua itu. Oh, oke. Balik lagi. Nah, dia katanya pas lagi di warung melihat banyak banget anak kecil gitu kan, banyak anak kecil, banyak hulu balang. Terus dia kayak intuisi nih, ini kayaknya bunda bakalan dateng deh. Jadi gue juga baru tahu ya, menurut dia yang kayak Nyai Roro Kidul itu nggak mau dipanggil Nyai sekarang. Oke. Jadi bilangnya selalu bunda. Oh, mengikuti zaman ya? Mungkin, ya gue juga ngerti ya. Mungkin yang pernah pengalaman kayak gitu. Boleh tuh. Abis itu temen gue juga yang lain, termasuk gue nyium wangi kembang, wangi banget. Jadi dia bilang banyak anak kecil nih. Banyak anak kecil, banyak kembang. Iya, di situ kita nyium semua. Oke. Termasuk temen gue yang nggak percaya sama sekali juga nyium. Oke. Padahal mah biasanya mah kagak ada nih bau begini. Nggak ada, paling bawa makanan, bawa asap kayak gitu Pak. Iya. Terus nggak lama ya kan gue masih ngelayanin orang lagi. Nah yang si Mas A ini tiba-tiba rame, ya kan. Terus sama merem matanya, tapi tangannya begini. Gue lupa gimana. Tapi kayaknya begini. Tapi apa ya? Lentik, indah banget deh ininya. Kayak gitu. Begini nih dia. Temen gue satu yang sama bisa juga bilang gini, ini bunda ya? Waduh, ini bunda ya? Iya. Oke. Sama senyum lagi sambil kayak apa ya? Gemulai banget, bagus banget. Iya kata dia begitu. Nggak nyebut dia, cuman gesturnya aja Pak. Langsung dikasih tahu lagi, jangan lama-lama ya. Kasihan teman saya ngangguk lagi. Coba kalau jin-jin yang kayak gitu ya Pak, menurut gua ya, nggak rese Pak. Nggak rese. Oh oke. Maksudnya kan ada tuh orang kesurupan yang sampai guling-guling. Oh iya. Bahkan yang kayak jadi buaya mungkin. Ini mungkin kelasnya tinggi jadi lebih sopan. Lebih sopan mungkin dia. Sopan. Udah ya kan, dari situ ya cerita lagi. Pas dibilangin jangan lama-lama, udah langsung ngedeprak lagi. Ya kan, gua ambil minyak angin lagi. Pas nyampe temen gua lagi minum seliter lagi. Iya. Kayaknya emang capek banget ya. Lu udah pernah kesurupan belum sih Pak? Belum dong Pak. Bapak udah. Enggak Pak. Kalau gua kayaknya sih hampir. Enggak, hampir tuh gimana? Puyeng banget Pak, rasanya berat ya kan. Segala macam badan gak enak, tapi kemeng-kemeng dong lo. Kemeng-kemeng gimana? Bengeng gitu. Iya, nyut-nyutan gitu ya. Iya. Kata temen gue sih tuh hampir. Iya. Karena kita masih pertahanin badan nih. Oh. Kayak mungkin kakinya udah masuk nih tadi Bapak kuat, jadi nggak jadi ya gitu kali ya. Mungkin. Iya. Karena rasanya yang kayak kemeng-kemeng itu buang kayak gitu. Asli. Tapi emang testimoni orang-orang yang habis kesurupan tuh emang parah banget nih, kayak bisa lari maraton begitu kali jadi. Iya, karena dia tuh sampai capeknya kelihatan pucet langsung setelah itu. Iya. Itu yang kejadian si teman Bapak yang si A itu berapa kali coba di tempat itu? Kayaknya kayak rutin ya, kayak rutin emang yang gimana? Gue nggak ngerti buat ininya ya, tapi setiap ketemu dia selalu ada cerita kayak gitu. Iya. Sampai akhirnya mungkin dari dalam dirinya menerima apa adanya kali ya, sama kondisi yang dia alami. Oh, jadi udah legowo gitu udah. Iya. Ya dia balik lagi lah, kayak ibadahnya juga dikencengin sama dia. Oh, di saat-saat itu tuh dia lagi yang tadi tuh lagi seru-serunya maksiat di situ. Betul. Oh, gitu. Karena saking pengen ngilangin tuh gue nggak mau. Gue nggak pengen ngeliat, gue nggak pengen tahu atau di itu makhluk ngomong sama gua, nggak mau. Siapa yang mau? Iya. Terus abis yang
dia akhirnya mulai menerima terus rajin ibadah lagi gitu. Masih tapi sekarang kayaknya masih tapi udah tahu kontrolnya kayaknya. Karena sekarang kan udah berkeluarga, udah punya anak dan anaknya bisa juga kayaknya nih bisa begitu. Nurun ya. Masih kontak-kontakan sama dia? Masih berteman baik. Oke. Kacau juga ke polemik di daerah Bogor tadi ya. Bogor, Pak. Iya. Seru sekali ya. Iya. Atau kali ada yang pernah ngalamin juga. Kadang-kadang yang di Bogor di Parung ya tepatnya ya. Di Parung. Iya. Oke. Itu ada kan biasanya ada yang punya ilmunya sedikit. Iya. Okay. Akhirnya mainannya tuh sama yang gaib. Kayak ini gue bisa nih manggil jin. Gue masukin ke badan lu ya. Iya. Kalau itu sebutannya tuh sambat, Pak. Sambat. Iya. Nyambet gitu. Kayak ngambil. Biar apa tuh Pak? Saya dimasukin jin. Biar ini aja gue bisa gitu. Begitu? Iya. Permainannya gitu? Iya ada yang kayak gitu. Asli nak. Oh iya. Itu yang tadi yang Bapak lihat masih kecil itu yang ada tanduk-tanduk itu ya. Ada lagi enggak? Sejauh ini enggak. Gue udah nggak pernah ngeliat lagi Pak hal kayak gitu ya. Sejak saat itu ya? Iya. Tapi anak gue sekarang ini bisa. Nah, sama ceritanya kayak teman Bapak itu ya? Ada. Kalau temen lagi anak gue sampai diajak main, Pak. Satu lagi lah Pak, tanggung. Satu lagi ya? Satu lagi ya. Jadi gue nggak ngerti ya emang keturunan apa gimana. Kalau dari gue sendiri emang nggak bisa ngelihat. Oke. Karena lu tadi kan bisa. Kan waktu kecil. Waktu kecil, iya. Atau mungkin karena banyak maksiat juga ya, Pak. Iya. Ya. Anak gue tuh kadang suka menyendiri. Menyendiri, oke. Iya, bukan karena dia nggak punya teman ya, tapi ada waktu-waktu tertentu yang dia milih main sendiri di tempat-tempat tertentu dan kayak orang ngobrol. Tempat tertentu tuh apa? Kayak misalnya ada di dekat apa sih namanya di pojokan. Enggak di rumah ini. Di rumah gua. Oke, Penting pindah tuh gua ke Depok. Nah, di Depok itulah. Gitu. Jadi kadang dia suka naik ke kamar sendirian. Oke. Gitu dan kepergok lagi main sama seseorang. Dikira sama adik ipar gua dia lagi main sama orang. Ya kan pas dilihat nggak ada. Dan sampai ditanya, ya kan? Edel main sama siapa? Awalnya nggak mau jawab, Pak. Nggak mau jawab sama sekali. Oke. Terus sampai akhirnya itu ada teman Edel ngajakin main. Siapa itu? Anak-anak laki-laki kata dia gitu. Aduh. Iya. Ada. Terus jadi sekarang anak gua kalau misalnya tiba-tiba mengurung diri itu langsung buru-buru disamperin lah Pak, ditemenin. Oh iya. Daripada main sama anak laki-laki itu ya. Iya betul. Mending sama saya saja gitu kan. Betul. Lebih normal kelihatannya. Betul. Karena kayak ini Pak, kadang-kadang pegangan tangan. Ya Allah, pegangan lagi jalan. Terus yang bantuin di rumah gua juga bisa lihat. Emang iya katanya begitu. Kata dia, emang iya katanya. Tapi enggak mengganggu. Maksudnya enggak jahil lah. Terus sampai gue nggak ngerti ya. Jadi kan gue manggilnya Maji. Si Maji ini abis mandiin anak gue. Terus katanya pas lagi ngambil baju itu temennya anak gue ada di situ langsung dikeplak katanya. Itu mah tuyul Pak katanya. Itu mah tuyul Pak. Iya dikeplak palanya. Terus anak gue nyautin, Ma jangan kasihan. Katanya. Gimana ya kan? Berarti kan dua-duanya kayak bener ya? Iya, ini nyambung nih. Jadinya kayaknya sahih gitu. Kayak ada validasinya. Iya, itu maksudnya saya kata-kata itu. Ma jangan kasihan, tapi katanya habis diplak itu ya hilang kayak asap. Asli gitu. Gitu. Sampai sekarang tuh anak kalau sekarang kan udah ada ini ya, lebih aktif lagi tuh dia mainnya, tapi sama tetangga gua. Nah, mending begitu kan. Iya. Jadi buat yang di rumah tuh agak jarang. Sampai kalau misalnya ngelihat sih
sering juga bilang itu di situ. Enggak di situ. Gimana? Edel mainnya sama temen Edel. Dia ntar pojokan kemana. Kadang gue temenin lagi ya kan gue juga khawatir ya Pak. Mainnya mana apa? Kayak masak-masakan. Iya. Tapi yang gue aneh kayak orang beneran ngegenggam, tau nggak lu? Iya. Gesturnya tuh kayak. Gesturnya iya. Kayak. Bocah aduh. Begitu Pak. Bagus sekali ya cerita-cerita dari Bapak Popa ini. Iya. Mungkin emang kayaknya mungkin sih saya sotoy-sotoynya saya memang bapaknya aja nih suka apa tuh? Maksiat. Bukan. menarik warga yang tidak terlihat kan. Mungkin. Karena gue tahu juga katanya kalau manusia kan pasti ada ini kan Pak. Ada apa tuh? Jin nasab ya sebutannya. Apa itu Pak? Coba dibuat pemirsa yang tidak mengerti itu. Tidak mengerti. Ya ada yang ngikutin korin kalau nggak salah. Korin. Ya kan? Iya. Ada kembarannya tapi di dunia lain. Apa gimana gue kurang paham. Coba aja jelasin dah ya. Lah ya di komen lah apa gimana gitu. Katanya ada. Terus juga kayak yang turunan siapa ya itu. Oh iya bisa jadi. Sepertinya kayak gitu. Oke. Kalau begitu kita langsung ke segmen berikutnya Pak ya. Boleh. Setelah mendengar cerita Popa kan agak gimana gitu ya, jembat-jembat gimana kita langsung cengat-cengat ya Pak. Iya begitu, kita langsung ke menonton video-video kocak, nggak kocak deh, video-video horor dari yang sudah dirangkum sama teman-teman dari itu Pak? Panitia. Nah ini video pertama nih Pak. Ini ngapain ya kan? Tuh, coba lu lagi ke sekolah nih tuh, tiba-tiba ada warga jalannya begini, ya kan? Ini apa? Masako Pak? Iya Masako. Antara kecapean tadi jam olahraga apa gimana? Wet, set. Aduh, ini kayak kalau dimandiin kayaknya bersih. Cakep juga ya. Wah ini berikutnya nih. Ya kalau yang begini mah jangan nih, lompat-lompat begini tuh meninggal. Nah manjat Pak. Emang bisa emang boleh orang semanjat itu? Wah yang ini aneh sih. Gak tahu tuh gimana cara nempel di pondasi yang tadi tuh tangan emang gimana? Nah itu cepet banget ya. Iya. Tapi kalau boleh di post, boleh. Ini sih Pak gua kalau sama yang kayak gini tuh, video-video tuh sekarang bikin skeptis ya kayak bohongan gitu ya. Bohongan betul. Iya. Atau bahkan gimmick film, tahu nggak lu? Gimmick film. Buat ini ya, buat bikin penasaran. Iya. Itu makhluk apa Pak? Boneka itu. Boneka. Ya. Kayak misalnya Bapak jalan-jalan, terus ada boneka rame berdiri. Nah ini mungkin kayak teman Bapak tadi joget-joget nih. Joget-jogetnya nggak begitu. Nggak begitu. Iya. Lebih bagus ya. Ini kayak agak gitu doang gitu ya. Iya. Misalnya bule Pak, di bule. Kalau setan luar negeri gue nggak takut. Ya soalnya nggak nyampe sini kan. Iya kayak cakep-cakep. Iya rapi-rapi ya, ngejas ya. Iya. Tapi banyak Pak di mana-mana. Kayaknya malah lagi tren TikTok aja kali ya joget-joget begini. Kayaknya. Iya. Jangan. Nggak percaya gue kalau dari luar negeri paling cuman jump scare tuh kan. Oh iya, dikejar. Cakep-cakep putih-putih. Lah kalau di kita. Putih juga sih tapi nggak cakep. Seru kayaknya. Apa itu? Ini masih yang tadi tuh joget-joget begitu. Iya. Oke, kalau gitu setelah penonton ini kita scan dulu cerita-cerita horor kita kali ini Pak ya. Iya. Udah nih berarti nih ya. Udah banyak banget tadi Pak, cerita ada 8 apa 17 tadi Pak, banyak banget. Saya udah udah merasakan geremet-geremet juga ya. Ada aneh juga nih Bapak nih. Ya, pokoknya oke, sekian cerita-cerita horor kita kali ini. Makasih banyak nih Bapak. Siap. Terima kasih. Cerita-cerita emang. Apa nih sebutannya Pak? Dukun Winsoy? Enggak, Bang aja lah, Bang Winsoy ya. Bang Winsoy lah. Oke. Aman lah saya Pak. Nah, thank you Bang Winsoy udah diundang juga nih. Terima kasih. Ke kagak takut. Bapak masih lupa. Iya. Bapak tiba-tiba nanya begitu saya jadi kaget kan, takut itu. Iya. Terima kasih udah mampir, udah bagian cerita horornya bareng kita. Nantilah kasih makan siang di sini aman lah ya. Iya.
Betul Pak. Sore ya. Sekali lagi jangan lupa untuk para warga yang punya cerita horor atau video horor bisa langsung kirim ke Instagramnya pamangrab.tv. Pakai hashtag kagak takut, kagak takut, oke? Nanti cerita atau video yang paling serem akan kita pilih, terus nanti kita bisa undang langsung cerita di sini. Jadi bisa langsung ngobrol begini kan enak gitu, langsung saya reaksi ceritanya. Karena teman-teman mitra banyak banget Pak yang ngalamin. Parah, saya kan suka lihat-lihat juga di TikTok, di ini kan yang itu banyak banget cerita-cerita dari teman-teman mitra ya. Dan tentu saja nanti kalau cerita-cerita yang terpilih nanti langsung kita akan kasih hadiah yang menarik. Oke. Gua Winsoy, sampai jumpa di Kagak Takut malam Jumat berikutnya.